Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan presentasi mengenai hackathon dari proyek kami. Solusi yang kami tawarkan adalah pengendalian banjir di Sungai Beringin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami dengan saya, Fadli, sebagai leadernya. Kemudian ada Alex, ada Masa, Alika, Firly, dan Sidki sebagai anggota tim kami. Next. Baik, berikut terkait lokasi studi yang kelompok kami ambil pada proyek kali ini, yaitu berada di Sungai Beringin, Kota Semarang, yang meliputi beberapa kelurahan di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngalian. Next. Berikut peta lokasi Das Beringin yang kami ambil dari BBWS Pemali Zona dan peta bencana banjir Kota Semarang tahun 2009 serta peta wilayah Semarang Barat tahun 2016 yang dapat dilihat pada gambar. Boleh next. Berikut detail lokasi studi yang kami ambil dari Google Earth. Dapat dilihat pada gambar bahwa bagian hilir Sungai Beringin ini menuju ke muara sungai di pesisir pantai. Next. Adapun berikut tayangan terkait permasalahan banjir di Sungai Beringin, Kota Semarang. Dapat dilihat pada tayangan tersebut bahwa salah satu penyebab banjir di Sungai Beringin ini dikarenakan intensitas hujan yang tinggi, sedangkan sungai tersebut tidak mampu menampung debit air. Selain itu, penyebab lain terkait permasalahan banjir ini dikarenakan keruntuhan tanggul, alih fungsi lahan di sekitar aliran sungai menjadi pemukiman penduduk dan bangunan lainnya, lalu terjadinya pendangkalan sungai akibat laju sedimen yang tinggi, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah. Baik, untuk selanjutnya kita memulai pada pengolahan data awal. Jadi untuk pertama, mengolah data DEM terlebih dahulu melalui QGIS. Dari data DEM ini didapatkan dari Meritbem yang selanjutnya diolah dengan kecamatan di Jawa Tengah yang dilalui oleh Das Beringin, yaitu Kecamatan Ngalian, Tugu, dan Mijen. Nah, selanjutnya setelah mengolah DEM tersebut dimasukkan ke software HackHMS, dan dari software ini didapatkan DAS seperti gambar pada berikut. Nah, dari data DEM tersebut, data DEM yang sebelumnya dimasukkan pada pengolahan GSMap dan didapatkan curah hujan di wilayah tersebut, yaitu curah hujan 10 tahunan seperti ini, dan curah hujan terbesarnya ada pada bulan Februari tahun 2018. Dari data hujan pada bulan tersebut, kemudian didapatkan data hujan terbesarnya itu ada pada tanggal 1 pada bulan Februari tahun 2018. Dan selanjutnya didapatkan data hujan dari tanggal tersebut, dan untuk data hujan terbesarnya yaitu ada pada pukul 19 pada tanggal 1 Februari tahun 2018. Berdasarkan hasil data hujan yang diperoleh dengan menggunakan data curah hujan terbesar pada tanggal 1 Februari 2018, maka dapat dilakukan analisis hidrograf dengan periode ulang 20 tahunan sebagai berikut. Dengan debit puncak terjadi pada pukul 19.00 dengan debit sebesar 300,7 meter kubik per second. Hidrograf ini digunakan untuk tahap analisis selanjutnya, yakni pemodelan. Pada tahap analisis selanjutnya, kami melakukan pemodelan peta genangan banjir pada lokasi studi yang dipilih. Dengan menggunakan data hidrograf yang telah diperoleh, maka berikut merupakan hasil penyebaran genangan banjir, dan pada gambar berikut merupakan kondisi genangan terluas yang terjadi pada pukul 19.00, merupakan kejadian debit puncak. Pada genangan banjir ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1, 2, 3, dan untuk zona 2 dan 3 terjadi genangan. Maka dari itu, solusi yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan tanggul pada zona 2 dan zona 3. Solusi alternatif selanjutnya itu dengan membuat long storage pada in-stream sungai. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, kita menawarkan solusi tanggul penanggulan sungai, yang khususnya di zona kedua dan zona 3 dari sungai tersebut. Next. Nah, untuk dimensi tanggul kanan pada zona 2,
didapatkan lebar tanggul itu 1 meter, kemudian tinggi tanggulnya 6,3 meter dengan koefisien pengalirannya 1,66. Next. Kemudian untuk dimensi tanggul sisi kiri sungai pada zona 2, didapatkan lebar tanggul 1 meter, tinggi tanggul 6,5 meter, dan CD-nya 1,66. Next. Sementara itu untuk dimensi tanggul pada sisi kanan sungai, pada zona 3, didapatkan lebar tanggul 1 meter, tinggi tanggul 4 meter, dan CD-nya 1,66. Next. Kemudian untuk dimensi tanggul pada sisi kiri sungai, pada zona 3, didapatkan lebar tanggul 1 meter, tinggi tanggul 4,3 meter, dan CD-nya 1,66. Next. Setelah dilakukan penanggulan pada zona kedua, di slide ini ditunjukkan bahwa setelah dilakukan penanggulan, banjir itu berkurang secara signifikan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri itu sebelum penanggulan, dan gambar sebelah kanan adalah setelah penanggulan. Next. Hal yang sama juga terjadi pada zona ketiga. Banjir berkurang secara signifikan akibat adanya tanggul. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, itu banjirnya luas. Kemudian setelah dilakukan penanggulan, banjir berkurang secara signifikan. Next. Lalu bisa dilihat pada gambar berikut ini merupakan grafik hubungan antara tinggi muka air dan debit aliran. Next. Lalu untuk perhitungan storage indication method untuk estimasi volume penyimpanan air dan debitnya menggunakan asumsi luas area sebesar 20.918 meter persegi. Next. Nah, untuk dimensi bendungnya dapat dilihat pada gambar. Lebarnya 26,5 meter dengan tinggi 8 meter. Lalu ada spillway dengan lebar 1 meter. Next. Baik, selanjutnya kami melakukan pengolahan data untuk long storage in-stream. Berdasarkan hasil pengolahan data yang kami lakukan, dengan mendesain lebar outlet sebesar 1 meter dan elevasi mercu sebesar 3,5 meter di atas permukaan laut, persentase reduksi banjir yang dihasilkan dari desain ini adalah 85% dengan storage maksimumnya sebesar 267.700 meter kubik. Boleh next? Data yang dihasilkan kami representasikan dalam grafik dengan sumbu X adalah waktu dalam jam dan sumbu Y sebelah kanan adalah storage, serta sumbu Y sebelah kiri adalah debit. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa grafik inflow lebih tinggi dibandingkan grafik outflow. Hal ini menunjukkan bahwa adanya long storage in-stream dapat meminimalisir banjir di Sungai Beringin hingga mencapai 85%. Boleh next? Selanjutnya, kami juga membuat profil aliran sungai dengan menggunakan standar step method, di mana dapat dilihat bahwa saat adanya pemasangan bendung dapat menyebabkan backwater hingga 1.250 meter ke hulu bendung. Ya, sekian dan terima kasih yang dari yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga solusi yang ditawarkan dapat membawa dampak baik bagi masyarakat sehingga tidak terjadi banjir lagi di daerah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.